Mana? Kamu ya? Oke. Pasti PC gaming. Sebentar. Sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini? Mana ini? Oke, hari ini kita akan membahas mengenai PLTN atau disebut pembangkit listrik tenaga nuklir yang akan dibahas oleh saudara-saudara kita yaitu Yuda Tegar Pratama, Anjas Budi Santoso, Muhammad Fikri, Junaidi Ego Prayuda, dan Dimas Kariri. Oke, tanpa basa-basi, mari kita bahas mengenai PLTN. Untuk pengertian PLTN boleh kepada saudara Yuda Tegar Pratama untuk dijelaskan atau dibaca. Waktu dan tempat saya persilakan untuk saudara Yuda Tegar. Oke, silakan. Terima kasih untuk saudara Valeri. Baiklah, saya akan membacakan pengertian PLTN. Pengertian PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir atau lebih dikenal dengan singkatan PLTN, sudah digunakan teknologinya lebih dari 50 tahun yang lalu. Keunggulan PLTN adalah tidak menghasilkan emisi gas CO2 sama sekali. Selain itu, PLTN juga mampu menghasilkan daya stabil yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pembangkit listrik lainnya. Perlu diketahui juga bahwa bahan bakar uranium yang sudah habis tetapi dapat didaur ulang kembali menghasilkan bahan bakar baru untuk teknologi di masa depan. Indonesia sebenarnya sangat cocok mengembangkan pembangkit listrik ini sebagai upaya diversifikasi pengguna pembangkit listrik primer bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, gas alam. Dengan penanggulangan radiasi yang cermat dan berlapis, PLTN dapat menjadi solusi kebutuhan energi yang besar di Indonesia. Terima kasih untuk saudara Yuda. Oke, selanjutnya tentang prinsip kerja PLTN yang akan dibacakan oleh saudara kita Anjas Budi Santoso. Oke, pada Anjas Budi Santoso, saya persilakan. Terima kasih saudara saya dari Bakul, yaitu Ale. Wait. Prinsip kerja dari PLTN mirip dengan cara kerja pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU berbahan bakar fosil lainnya. Jika PLTU kan boiler menghasilkan energi panas, PLTN terganti dengan menggunakan reaktor nuklir. PLTN juga memiliki prinsip kerja yang sama, yaitu di dalam reaktor terjadi reaksi fisik bahan bakar uranium sehingga menghasilkan energi panas. Kemudian air dalam reaktor dididihkan. Energi kinetik uap air yang dapat digunakan untuk memutar turbin sehingga menghasilkan listrik untuk diteruskan ke jaringan transmisi. Oke, terima kasih untuk saudara Anjas atas pembahasannya. Oke, untuk selanjutnya mengenai komponen-komponen tentang reaktor nuklir yang akan dibacakan oleh saudara kita Dimas Kariri. Kepada saudara Dimas Kariri, saya persilakan. Ya, sebelumnya terima kasih kepada saudara Valeri Ramadan. Di sini saya akan membahas komponen-komponen dari PLTN. Yang pertama itu inti reaktor. Bahan bakar nuklir yang terbuat dari batang-batang bahan bakar yang berisi uranium alam, plutonium atau U-233, namun dapat dicampur material-material tidak berfisi. Yang kedua itu moderator, berfungsi untuk memperlambat kecepatan termal. Yang ketiga itu perisai termal, berfungsi untuk menyerap radiasi yang terjadi karena proses fisi.
Yang keempat, ada reflektor, berfungsi untuk memantulkan kembali neutron yang meninggalkan inti bahan bakar. Yang kelima, tangki reaktor, berfungsi untuk membungkus seluruh inti reaktor, reflektor, dan perisai termal. Dengan demikian, tangki reaktor membentuk pula saluran untuk mengatur aliran pendingin melalui dan mengelilingi inti reaktor. Yang keenam, fluida pendingin, berupa bahan gas atau logam cair untuk mengurangi energi panas dalam reaktor. Dan yang ketujuh, ada perisai, berfungsi untuk membungkus reaktor, menahan dan melemahkan semua radiasi yang mematikan sebagai akibat dari proses fisi. Dan yang kedelapan, ada batang-batang kendali, berfungsi untuk mengendalikan proses fisi dalam kurung pembangkitan panas di dalam reaktor, yaitu dengan menyerap neutron berlebihan yang terjadi dari proses fisi. Oke, terima kasih untuk Saudara Dimas atas pembahasannya. Untuk selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan mengenai pembangkit listrik tenaga nuklir yang akan dibahas atau dibaca oleh saudara kita Muhammad Fikri. Oke, kepada Saudara Muhammad Fikri, waktu dan tempat saya persilakan. Saudara Fikri, silakan. Ya, Ya, oke. persilakan. Terima kasih sebelumnya dari Saudara Valeri. Saya akan menjelaskan di sini kelebihan dari PLTN. Yang pertama, tidak menghasilkan emisi, seperti emisi gas rumah kaca. Gas rumah kaca hanya dikeluarkan ketika generator diesel darurat dinyalakan dan hanya sedikit menghasilkan gas. Yang kedua, tidak mencemari udara. Tidak menghasilkan gas-gas berbahaya seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, aerosol, merkuri, nitrogen oksida, partikulat, atau asap fotokimia. Yang ketiga, sedikit menghasilkan limbah padat selama operasional secara normal. Yang keempat, biaya bahan bakar rendah. Nuklir hanya sedikit membutuhkan bahan yang diperlukan. Yang kelima, ketersediaan bahan bakar yang melimpah. Itu saja dari saya. Oke, kerugiannya tolong Saudara Fikri. Oke, terima kasih. Saya akan menyambungkan yang tadi, yaitu kerugiannya. Baiklah, yang pertama adalah risiko kecelakaan nuklir. Itu sangat fatal bila terjadi kebocoran. Dan yang kedua, limbah nuklir. Limbah radioaktif tingkat tinggi yang dihasilkan dapat bertahan hingga ribuan tahun. Sekian dari saya. Kembali ke hal. Oke, terima kasih untuk Saudara Fikri. Selanjutnya mengenai jenis-jenis pembangkit listrik tenaga nuklir yang akan disampaikan oleh saudara kita, yaitu saudara kita yang bernama Ego atau Junaidi Ego Prayuda. Kepada Ego, saya persilakan. Ya, terima kasih Bung Valeri. Di sini saya akan membacakan yaitu jenis-jenis pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN. PLTN ini ada 4 macam, yaitu 1, reaktor air tekan. Reaktor air tekan adalah jenis reaktor daya nuklir yang menggunakan air ringan biasa sebagai pendingin maupun moderator neutron. Sedangkan yang kedua, reaktor air didih. Reaktor air didih adalah merupakan rancangan reaktor air ringan sebagai pendingin dan moderator yang digunakan beberapa PLTN. Yang ketiga, reaktor air didih lanjut. Reaktor air didih lanjut adalah satu tipe yang dimodifikasi dari reaktor air didih yang digunakan pada saat ini. Yang sedangkan keempat yaitu reaktor tabung tekan. Reaktor tabung tekan merupakan reaktor terasnya tersusun atas pendingin air ringan. Ada juga air berat dan moderator air berat atau pendingin ringan dan moderator grafik dalam pipa Kalirida. Oke, terima kasih. Terima kasih.
Oke, terima kasih kepada Saudara Ego. Tibalah saudara-saudara kita di penghujung acara. Saya selaku moderator, saya mohon maaf atas perkataan saya kepada saudara-saudara, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup acara ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.